Shalom semuanya, apa kabarnya? Saya percaya keadaan saudara dalam keadaan baik, sukacita melimpah, dan diberi kesehatan yang sempurna. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Tuhan sudah begitu baik, teramat baik, dan sangat baik buat kehidupan saudara dan saya. Tetap Tuhan berikan damai, sejahtera, sukacita, kesehatan yang sempurna, sehingga kita boleh dapat mengikuti ibadah minggu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya terus ditaruh Tuhan berbicara tentang karakter saudara, karena hari-hari ini karakter sangat penting untuk kehidupan bagi orang yang percaya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, Kau tetap pelihara hidup kami. Engkau berikan kami damai, sejahtera, sukacita. Terlebih Engkau juga berikan kami kesehatan yang sempurna buat kami. Walaupun saat ini pandemi COVID-19 Tuhan, Tuhan sangat luar biasa penyebarannya Tuhan, tapi perlindungan Engkau sempurna atas setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap Engkau izinkan untuk kami boleh tetap beribadah walaupun secara online Tuhan Yesus. Ini adalah satu anugerah kebaikan-Mu yang kami terima Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk menyampaikan isi hati-Mu, berbicara tentang karakter Tuhan Yesus, karakter building Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu percaya apa yang hamba-Mu sampaikan berasal dari Engkau. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga hanya kemuliaan, kehormatan saja yang hamba-Mu dapat berikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar tentang karakter saudara. Memang banyak dari hamba-hamba Tuhan terus mengupas tentang karakter. Karakter adalah fondasi dalam kehidupan saudara. Jadi kita tidak boleh mengabaikan karakter saudara, karena karakter yang baik akan membuat saudara naik dan terus naik. Saudara yang dikasihi, kalau saudara memiliki karakter yang baik, saudara, secara otomatis engkau akan dibuat naik oleh Tuhan saudara. Kita baca dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau orang yang memiliki karakter yang baik, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut saudara. Promosi datang dengan sendirinya. Yang percaya katakan amin. Karakter yang baik akan membuat Anda dapat finishing well saudara. Yang setuju juga katakan amin. Karakter yang baik yang membuat kita bisa setia mengiring Yesus, bisa setia ikut Yesus. Itulah yang orang yang memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik membuat kita dapat secara konsisten melakukan firman Tuhan. Orang yang tidak memiliki karakter yang baik, pasti tidak mungkin dia bisa konsisten melakukan kebenaran firman Tuhan. Karakter yang baik membuat tetap Anda ada di puncak
membuat Anda tetap eksis. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itu banyak orang tidak memahami tentang karakter. Mereka mau memahami atau belajar tentang karakter hanya bermodalkan kerinduan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah membaca dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat, saudara. Kalau saudara mempelajari kebenaran firman Tuhan dalam Daniel itu menjadi perdana menteri dengan bergantinya raja 4 kali, sudah tetap dia dipakai oleh raja tersebut untuk menjadi orang yang nomor 2 dalam negeri tersebut, saudara. Yang pertama adalah Raja Nebukadnezar, Daniel pasal 1 ayat yang ke-1. Yang kedua Raja Belshazzar, Daniel pasal 7 ayat yang pertama. Raja Darius, Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-1. Raja Persia Koresi, Daniel pasal 10 ayat yang ke-1. Ada banyak orang nggak serius membangun karakter. Padahal membangun karakter adalah sangatlah penting dan sangatlah serius. Karena selama ini ada banyak orang tidak menganggap betapa pentingnya karakter. Yang parahnya lagi, saudara, ada banyak orang mengabaikan tentang karakter dan menganggapnya untuk yang lain lebih penting. Contoh, kesuksesan, karier, reputasi, popularitas itu lebih penting bagi orang-orang yang tidak memperhatikan karakter yang sebagai pondasi kehidupan. Ini berbicara tentang besar di luar seperti yang disebutkan di atas, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kesuksesan, karier, reputasi, popularitas itu besar di luar, saudara. Karakter berbicara tentang yang besar di dalam dan mengutamakan pembangunan karakter. Ini jauh lebih penting, saudara. Untuk itu, kalau saudara dan saya menyadari betapa pentingnya membangun karakter, saya sangat percaya saudara akan lebih serius untuk membangun karakter saudara sendiri, saudara. Menurut Bapak Yakob Estra, dia adalah seorang motivator, power character, saudara. Karakter terbagi menjadi 3. Saudara yang dikasih, saudara perhatikan dengan baik, saudara. Saya juga pernah diikut tes di power karakter dengan mengenai kepribadian saya, saudara. Tapi hari ini kita mau belajar bagian yang pertama adalah karakter adalah sebuah kekuatan. Karakter merupakan kekuatan untuk memotivasi diri, untuk memiliki kekuatan untuk bisa eksis dan bertahan pada puncak kesuksesan. Wow, dahsyat, saudara. Karakter yang baik adalah karakter Yesus yang bisa menjadi kekuatan. Amin. Karakter di luar Yesus tidak menjamin kekuatan. Hanya karakter daripada Kristus yang bisa menjadi kekuatan. Yang percaya katakan amin. Karakter yang buruk adalah karakter yang bisa menjadi kelemahan seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kata-kata bijak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Lebih baik menjaga karakter daripada memperbaiki karakter. Saudara yang dikasihi, oleh sebab itu jangan engkau sia-siakan, karena proses pembentukan karakter membutuhkan waktu yang lama. Bagaimana kalau karakter dirusak? Maka perlu waktu beberapa tahun untuk memperbaiki karakter tersebut.
Yang kedua, menurut Bapak Yakub Esra adalah karakter adalah landasan atau pondasi. Kita pernah belajar tentang sebuah bangunan. Kekuatan bangunan tidak ditentukan oleh kekuatan atapnya atau kekuatan pada dindingnya, saudara. Suatu hari ketika kita melintasi sebuah jalan, lalu kita melihat seorang sedang membangun sebuah gedung. Ketika kita melihat pondasinya biasa, pondasinya sederhana sekali, maka kita akan tahu bangunan yang dibangun seperti apa yang dibangun, saudara. Tapi ketika kita melihat pondasinya menggunakan seperti paku bumi dan sebagainya, maka kita nggak perlu tanya lagi kepada yang bekerja bangunan itu, dan kita pasti akan menebak bangunan yang dibangun adalah bangunan yang bertingkat, karena pondasi landasan menjadi poin penting untuk menentukan tinggi bangunan tersebut. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, karakter adalah sebuah jaminan sukses. Dan seperti sekarang ini ada di masa sulit pandemi COVID-19 dan juga krisis ekonomi global, untuk menyongsong masa depan yang penuh harapan. Yang menjadi masalah bagi orang kesuksesan adalah keberuntungan. Kalau kita selalu mengharapkan untuk sukses, sedangkan kita tidak memperhatikan karakter kita, saudara. Tapi ternyata karakter adalah jaminan sukses. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya mau katakan, seberapa rendah keadaan saudara pada hari ini, kalau saudara mau membangun karakter, maka posisimu, keadaanmu tidak akan serendah terus di dalam kehidupanmu, saudara. Sebaliknya, setinggi dan sehebat apapun saudara, kalau saudara tidak membangun karakter yang baik, maka apa yang telah dicapai tidak akan bertahan lama, saudara. Dan ada banyak orang lebih menyukai memprioritaskan karisma daripada karakter. Dan kita berpikir kalau orang yang berkarisma, maka orang tersebut berkarakter. Oh, belum tentu, saudara. Kita akan belajar dari dua kata. Yang pertama adalah karisma. Karisma adalah keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum pada orang banyak terhadap dirinya, saudara. Bila kita bertemu dengan orang yang berkarisma, dan orang yang berkarisma itu tidak banyak, saudara. Kalau kita bertemu dan berbicara dengan orang yang berkarisma, kita bercakap-cakap, saudara, dengan orang, kita seakan-akan kena sihir. Kata-katanya wow, luar biasa, saudara. Ingat, karisma adalah sebuah karunia dari Tuhan. Karena karisma merupakan pembawaan sejak lahir. Karisma tidak dapat dipelajari. Karisma tidak ada sekolahnya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tadi kita belajar dari kata yang pertama adalah karisma. Dan kita akan belajar dari kata yang kedua adalah karakter. Karakter adalah sifat seseorang, yaitu sikap perilaku Anda menunjukkan siapa Anda sebenarnya atau siapa Anda sesungguhnya. Karakter dilatih dari respon yang benar, saudara, yang dikasih Tuhan. Jadi karakter dilatih dengan respon yang benar, karena karakter adalah prinsip-prinsip hidup dan nilai-nilai yang kita hidupi dan yang kita yakini. Kalau kita mau mempelajari karakter, perlu waktu yang panjang, tidak cukup 1 atau 2 bulan, tetapi sepanjang umur hidup kita belajar karakter, yaitu karakter Kristus, saudara. Karakter adalah proses murid yang terus-menerus dan berhenti sampai kita menutup mata. Wow,
Luar biasa saudara, ini kita dibukakan tentang mempelajari karakter. Sampai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Ketika kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, kita sudah mempunyai potret wajah yang serupa dengan Kristus. Amin. Yang percaya. Jadi karakter adalah perubahan hidup, di mana orang tersebut memiliki kualitas hidup seperti Yesus. Ingat, pada waktu kita lahir di bumi, Allah sudah mempunyai rancangan kepada setiap ciptaannya, tidak sama dengan siapapun. Kalau saudara renungkan ini saudara, Tuhan menjadikan kita unik, yang memiliki kepribadian juga unik, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi yang luar biasanya, Tuhan menginginkan kita dipilihnya menjadi memiliki karakter seperti Kristus. Wow, haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan tuh dahsyat. Saya katakan, saya ketika saya mempelajari karakter ini, saya terkagum-kagum sama Tuhan. Dia menciptakan saudara dan saya dengan berbeda-beda macam rupa, unik Tuhan. Tapi Tuhan mempunyai tujuan goalnya adalah satu. Tuhan ingin kita memiliki karakter seperti Kristus. Amin. Saudara, karakter seperti Yesus adalah mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Kita baca dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan kita tidak pernah menyesal menjadi orang percaya, untuk benar-benar mau diproses untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kita makin dibentuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah, maka kita menjadi alat untuk memuliakan Allah Bapa. Bagian kita adalah menyelesaikan karakter yang seperti Kristus. Sebelum meninggal dunia, kita harus sudah menyelesaikan keinginan Tuhan Yesus memiliki karakter seperti Yesus. Yang setuju dan diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan telah disampaikan. Saudara, betapa pentingnya karakter, dan Tuhan Yesus mempunyai keinginan atau goalnya adalah Tuhan setiap orang yang percaya kepada yang memiliki karakter seperti Kristus. Karakter ini terus, pembentukan karakter ini terus berjalan sampai kita menutup mata dan bertemu dengan Tuhan saudara. Karakter itu, karakter Kristus harus sudah terbentuk saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Dan jangan pernah menyesal jadi orang percaya dalam mengalami proses pembentukan karakter seperti Yesus saudara ini. Mari saudara ini, pejamkan matamu. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mengingatkan kami semua betapa pentingnya karakter Tuhan, khususnya karakter seperti Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Kau membukakan, menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Ketika kami bertemu dengan Engkau, Tuhan, karakter seperti Yesus sudah terbentuk dalam kehidupan kami, sebagai kami orang-orang yang percaya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau baik. Tuhan, saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Tuhan, mari sucikan, kuduskan kami, sehingga kami boleh layak masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Tuhan, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Mari Tuhan Yesus, terus Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, sehingga kami boleh senantiasa
hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau melakukannya dengan cara yang benar, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri, yang Tuhan inginkan agar kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, saudara. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, saya ingatkan kembali, mungkin di dalam 1 bulan ini kita ada yang mengecewakan Tuhan, mungkin melalui perkataan, ada yang tidak baik di hati Tuhan, mungkin tindakan-tindakan perilaku kita selama 1 bulan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bereskan terlebih dahulu, saudara. Kita minta ampun kepada Tuhan, dan kita bertobat dan tidak berbuat lagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Supaya kita ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, kita boleh dilayakkan, kita boleh disucikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga melalui tubuh dan darah Tuhan, melalui roti dan anggur ini, kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara beberapa orang mengatakan, saya udah lupa. Minta tolong kepada Roh Kudus. Roh Kudus ingatkan apabila kami ada salah, ada tindakan perkataan yang melukai hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar berhati-hati dalam segala perkataan, terutama juga tindakan-tindakan langkah-langkah kami. Ampuni kami Tuhan, kalau langkah-langkah kami salah, tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau masuk dalam perjamuan kudus dengan cara yang benar, yang Engkau kehendaki Tuhan Yesus. Sebelum kami masuk, kami mau minta disucikan, dilayakkan, untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Mari saudara, kita persiapkan hati pikiran kita, saudara, untuk kita boleh masuk dalam perjamuan kudus, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan diam, saudara, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita angkat cawan pengucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Jangan diam saudara, angkat suara. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Uralabalabalabalaba, inaralabayalaba, shandaralabayalabalabalabalabalabalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan Yesus buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami boleh memberitakan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saat ini hamba-Mu percaya ada saudara-saudara kami mungkin yang dalam pergumulan apapun Tuhan, melalui persekutuan dan tubuh dan darah-Mu Tuhan, Kau berikan mukjizat demi mukjizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan senantiasa dalam kehidupan kami, karena Engkau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, selalu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu, kami boleh terus merasakan senantiasa kebaikan-kebaikan-Mu. Mari saudara semua percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Kita akan memperkatakan PC Rayon 1H. Mari kita bangkit berdiri, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sungguh, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, umat kepunyaan Allah, angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan yang telah memberikan segala kebaikan-kebaikannya. Berkat, damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.